Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wahdana bil imani bidin Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala lahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadan wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah, kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, saat ini kita sudah di akhir-akhir bulan Desember tahun ini. Dalam artian sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2023 ini dan masuk kepada tahun 2024. Otomatis umur kita ini akan bertambah dari segi jumlah dan akan berkurang dari segi jatah. Ya. Seyogianya lah bagi kita orang beriman ini di tahun baru berbeda dengan orang-orang yang bukan muslim. Mungkin mereka akan berfoya-foya, ya, pesta-pesta. Tapi sebagai orang beriman kita ini hakikat perpindahan tahun itu sebetulnya semakin dekat ke pintu kubur. Ya. Orang kalau sudah merasa dekat ke pintu kubur, dia tak sanggup berpoya-poya. Maka satu ketika sahabat itu sedang bercanda-canda sesama mereka. Maka Nabi lewat. Maka kata Nabi, kalaulah kalian tahu apa yang saya alami, maka kalian takkan sanggup bercanda-canda seperti ini. Bahkan bersenang-senang dengan istri kalian pun kalian takkan sanggup. Maksudnya tahu dengan keadaan-keadaan yang akan datang. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya sebagai orang beriman, setiap akhir tahun ini yang kita butuhkan sebetulnya adalah evaluasi. Walaupun muhasabah bagi kita ini sebetulnya tidak ditunggu untuk menunggu pergantian tahun. Kalau orang-orang dahulu tuh muhasabahnya Pak, sebelum tidur dia sudah muhasabah. Bahkan ada dari orang-orang yang soleh itu membawa satu kantong itu. Kalau dia melakukan satu kesalahan, dimasukkan satu batu dalam uncang itu, dalam kantong. Itu sebelum tidur dibuka. Berapa kesalahan saya? Kalau kita mungkin tak akan sampai seperti itu. Ya. Kita kalkulasikan saja umpama. Andaikan hari ini kita umur 60 tahun, potong masa balik 15. Berarti 45 tahun. 45 tahun. 1 tahun 360 hari. 360 hari kali 45. Ya. Sebanyak lebih kurang 16.200. Itu kalau 1 kali kita bermaksiat, Bapak. Bagaimana kalau 1 kali tambah 1 kali, tambah 1 kali, tambah 1 kali. 1 kali juga. Tapi tambahnya tak ada akhirnya gitu. Inilah beda orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Gitu. Nah, maka Umar bin Khattab katakan hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian akan dihitung nanti. Ya, sebelum kalian akan dihitung. Kalau bahasa Al-Qur'annya, wahai orang beriman, takutlah kalian kepada Allah.
Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Hendaklah setiap individu itu mempersiapkan untuk masa yang akan datang. Ada satu saat kita akan membawa rapor ke depan Allah. Ya Allah, inilah hasil pekerjaan saya. Dan tidak satu pun nanti yang akan tersembunyi daripada perbuatan itu. Ya. Andaikan seseorang menghadap sang penguasa membawa kesalahan, coba betapa takutnya. Kepada presiden, dia membawa kesalahan, kemaksiatan. Ini nanti akan kita bawa tuh kepada pencipta langit dan bumi. Pencipta presiden itu, Masya Allah. Maka Ibnu Qayyim mengatakan mesti kita mengadakan evaluasi. Untuk apa evaluasi ini, introspeksi ini? Satu, untuk mengetahui cacat kita ini, kekurangan kita. Jangankan untuk diri kita dan keperluan untuk akhirat, orang meeting itu akhirnya, perusahaan meeting itu kan intinya evaluasi aja. Mau meeting akhir tahun, akhir bulan, pertemuan itu intinya hanya berbicara evaluasi. Cuma evaluasinya apa? Masalah fitmas saja. Masalah fitmas, Pak. Ya, kalau perusahaan income-nya besar, tambah cabang dan segala macam. Nah, kita untuk evaluasi ini agar kita nih tahu kelemahan kita, kekurangan kita gitu. Karena kalau kita evaluasi, yang muncul nanti kita merasa, oh, awak kolah amal lah cukup rasanya. Ya, tak ada dosa kita ini. Muncul kesombongan, muncul keriaan. Ya, muncul kesombongan, muncul keriaan. Padahal kita ini tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Ya. Nah, maka kita mesti evaluasi. Akhir tahun, awak lah segiko. Wahai badan, kemana diri nak dibawa? Ya. Iko rato-rato yang hadir awak kan lah. Ya, lo memang 35 dari belakang, ambol lah gitu kan. Ya, mungkin ada yang sudah memilih, masya Allah, 37 gitu kan. 37 dari belakang. Nah, masya Allah. Nah, ini loh Bapak Ibu yang mesti kita lakukan, mengingat-ingat. Karena kata Nabi, orang yang cerdas itu al-kaisu mendana nafsah wa amila li maghnahu. Orang yang cerdas itu kata Nabi, orang yang selalu memanage dirinya, ya, dan mempersiapkan untuk hari esok. Wal ajis man asbaha nafsa. Orang yang bodoh kata Nabi adalah orang yang mengikuti keinginannya. Wa tamana 'ala Allah, kemudian berangan-angan kepada Allah. Salat ndak, puasa ndak, sagala ndak, nak minta rahmat Allah, nak masuk surga. Nah, mencemara pemikiran. Ndak, salat ndak, puasa ndak, Pak. Zakat haji ndak ada cialai. Nak minta surga. Memang ada orang dalam kira-kira. Kalau ada ordal bisa enggak, Pak Ji? Ada ordal. Kalau ada ordal mungkin bisa seperti itu. Kan surga enggak bisa seperti itu kan gitu kan. Ya, di dunia ini mungkin bisa ada ordalnya. Di besok di akhirat mana ada. Ini yang nak mesti kita renungkan gitu. Kemudian yang kedua, kenapa kita mesti evaluasi? Agar kita tahu ada hak Allah sama kita ini. Ada hak Allah sama kita. Sebagai makhluk yang merupakan dicipta, sang pencipta itu ada haknya sama kita. Sama kayak orang bikin nama perusahaan. Bikin merek, kita ambil mereknya. Kita bayar fee ke sana kan. Ya, dia sudah terkenal nih satu minuman, satu makanan. Kita ambil mereknya, itu enggak bisa gratis. Gratis enggak? Enggak gratis kan? Mesti kita bayar fee. Ada hak yang mesti tunaikan kepada yang punya hak paten. Nah, kita hak paten kita tuh Allah yang punya. Mesti tahu hak kita, Pak. Kepada Allah tuh apa hak Allah sama kita. Ya, hak Allah sama kita satu di antaranya
Allah itu untuk ditaati. Bukan untuk diingkari. Bukan untuk dimaksiati. Ya. Ingkar dalam perintah dan larangan. Karena efeknya luar biasa, Pak. Orang yang melaksanakan atau mengingkari perintah Allah dan orang yang melanggar aturan Allah, efeknya luar biasa, Pak. Sejarah membuktikan Nabi Adam, Allah katakan, wala taqraba hadhihi sajarah. Jangan dekati ini pohon. Padahal sudah dalam surga. Jangan dekati pohon. Datuk kita dimakannya. Apa efeknya? Nih kita nih sampai ke bumi ini. Ya. Ini asbabnya kita nih jatuh ke dunia yang susah. Susah dalam artian beda dengan surga, ya. Lado nanya tarui, kan? Semua serba hilang, kan seperti itu. Di surga kan tidak seperti itu, Pak. Semua serba ada. Hanya satu yang dilanggar perintah Allah. Ya, satu yang dilanggar perintah Allah, Pak. Allah turunkan Nabi Adam dari surga ke dunia. Iblis laknatullah alaih, yang ribuan tahun menghambakan diri kepada Allah. Satu ketika itu yang tidak ditaati. Apa? Usjudu li Adama fasajadu illa iblisa. Sujudlah kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Aba wastakbaro. Langsung karena dia enggan, langsung menjadi kafir. Ya. Yang selama ini nikmat menjadi laknat. Kekal dalam neraka. Kenapa? Efek daripada tidak tahu apa hak Allah sama sang makhluk ini. Luar biasa perintah dan larangan ketika kita ingkari. Umat Nabi Musa alaihissalam. Umat Nabi Musa itu, Pak, itu diberikan sama kayak kita, ada hari yang mulia. Sama awalnya, kata dalam mufassirin kita tengok, awalnya umat Nabi Musa itu diberikan yang sama dengan kita. Hari Jumat itu adalah waktu yang mulia. Mereka punya usul ke Nabi Musa, hari Sabtu aja lah. Nah, ini kaum Yahudi. Hari Sabtu aja lah. Diterima usulnya Allah hari Sabtu. Nah, hari Sabtu adalah hari ibadah. Tidak ada kegiatan lain. Ya, hari ibadah berjalanlah demikian. Allah uji iman. Apa? Hari Sabtu itu ikan muncul. Kerajaan nelayan banyak. Hari Sabtu itu ikan muncul sebanyak mungkin, Pak. Hari Jumat hilang, hari Ahad hilang. Nah, entah dari mana datang ikan muncul Sabtu. Masya Allah, ini godaan iman ini. Ya, godaan iman kan seperti itu, Pak. Orang lah azan, datang orang belanjo. Kamu dari itu kan? Lah komat orangnya, datang orang belanjo. Yang dari pagi lepas catalu, datangnya susu cukup untuk satu hari. Apa yang mau diambil? Ini yang koreksi. Umat Nabi Musa tuh, Pak. Hari Sabtu dilarang, hari Sabtu tuh muncul ikan banyak. Nah, akal-akan lah. Dilarang hari Sabtu memang. Hari Jumat ditahan jaring. Ya, ditahan jaring. Hari Sabtu datang ikan, masuklah. Tidak ada ikan yang bisa lewat dari jaring itu. Kapan diambilnya? Hari Ahad. Nah, ini otak-otak ya, yang akal-akalan tuh, Pak. Memang dia tidak ngambil hari Sabtu, hari Jumat ditahan jaring, ya. Hari Ahad baru diambil. Masya Allah. Allah tak senang. Main tipu-tipu dia. Kata Allah apa? Kunu kirodatan khosiin. Jadilah kalian kera yang hina. Mayoritas ulama mengatakan berubah menjadi monyet orang tua. Selama 3 hari di dunia langsung mati. Apa? Efek perintah dan larangan yang kita ingkari, kita kufuri Allah. Ya, ini yang nak mesti kita ingatkan bahwa hak Allah sama kita itu apa? Hak Allah sama kita itu Allah tuh mesti ditaati. Apalagi hak Allah sama kita, hak Allah itu mesti diingat, jangan lupakan. Jangan lupakan hak Allah. Karena semua ini kan pemberian Allah ini. Jangan lupakan Allah. Kemudian yang ketiga, ya, untuk disyukuri, bukan dikufuri. Sebanyak ini nikmat, kadang-kadang kita lupa, Pak. Jago lalu apa yang terkena?
Awak jago lalu lalu lama mana? Jago apa takana? Piti masuk yang takana dah. Ya. Padahal logikanya Pak, ketika kita tidur kita tidak bisa apa-apa. Ini dalam tubuh kita ini banyak lubang. Pakai lubang telinga, hidung pakai lubang, mulut pakai lubang, semua pakai lubang. Bisa saja semut dan segala macam masuk ke dalam lubang-lubang. Tapi Allah jaga. Siapa yang jaga? Allah kan. Siapa yang jaga? Allah. Nah, ketika kita terbangun dari nyenyaknya kita, yang takana piti masuk. Yo, masya Allah, nauzubillah min dzalik. Ucapkanlah alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu masuk takana jago lalu itu. Ya, umat Nabi Musa yang model itu tuh. Ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita dalam waktu yang sehat ini evaluasi kita. Ya, evaluasi. Kenapa? Karena satu saat semua perbuatan kita ini akan kita hadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.